Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vestasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Vestasmed, kali ini kita akan membahas soal-soal transformasi, khususnya adalah tentang refleksi atau pencerminan. Diambil dari buku kelas 9, matematika kelas 9 untuk latihan 3.1. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk Vestasmed, solusi cepat matematika, untuk mendapatkan video pembelajaran secara gratis dari Vestasmed. Langsung aja kita bahas soalnya. Latihan 3.1 pencerminan atau refleksi. Nomor 1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Yang A. Apakah warna biru ini hasil cerminan dari warna merah? Kalau ini adalah garis refleksinya. Iya ya, karena jarak antara titik ya dengan titik antara bangun aslinya dengan bayangannya atau di sini titiknya itu adalah 90 derajat ya. Di sini kemudian panjangnya sama. Kemudian yang atas dengan atas ya. Yang ini dengan ini. Nah, ini adalah merupakan hasil pencerminan dari yang warna merah ini untuk yang biru. Kemudian yang B, hasil pencerminan bukan ya. Kalau yang pertama oke lah ya, ini sama panjangnya. Tapi masalahnya di sini ini. Ini titiknya dengan garis refleksinya dan titik ini dengan garis refleksinya ini tidak sama ya. Ini tidak sama, maka ini bukan hasil pencerminannya, ya kan? Kemudian selanjutnya yang C juga bukan ya. Harusnya titiknya di sini maka dia akan tegak lurus dengan garis cerminnya, kemudian hasilnya di sini titiknya. Ini malah tidak seperti itu kan, berarti yang ini salah. Yang ini bukan hasil pencerminannya. Yang ini iya ya, ini sama dengan ini, yang ini dengan ini dengan ini. Tidak masalah ya, berarti iya. Kemudian yang E juga iya ya, ini sama. Oke, yang E, yang F, perhatikan coba. Kalau kita amati ternyata akan lebih panjang yang ini ya, ini lebih panjang. Ini sama ini panjang yang ini. Maka ini jelas ya, tidak merupakan hasil pencerminan ya. Harusnya kalau kita tarik garis tegak lurus dengan garis cerminnya atau garis refleksinya ini 90 derajat, maka titiknya pastinya akan di sini ya kan. Tidak di sini ya, berarti yang ini bukan. Nah, jadi jawabannya yang iya adalah A, D, dan E. Nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Yang mana yang mempunyai simetri lipat dan banyaknya berapa simetri lipatnya? Simetri lipat ya. Simetri lipat itu berarti kalau kita buat garis nanti akan membagi dua bagian yang sama persis ya. Itulah simetri lipat. Nah, sekarang yang mana yang merupakan simetri lipat? Tentunya yang A ini simetri lipat bukan? Bukan ya. Coba kita bahas. Nah, untuk yang nomor 2A, ini dia tidak mempunyai simetri lipat. Karena kalau kita buat garis, ya, garis yang ada di dalam bangun ini, maka tidak akan mendapatkan dua bagian yang sama persis. Ya, jadi untuk yang A ini tidak ada. Ya. Kemudian yang B ini ada, karena ini bangunnya persegi, maka simetri lipatnya ada 1, 2. Kita tulis sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Jadi kalau kita buat garis di sini maka akan membuat dua potongan yang sama besar gitu ya. Kalau misalkan dihubungkan, dilipat itu nanti akan ketemu. Jadi titik yang atas ini akan ketemu dengan titik yang bawah, titik yang atas ini akan ketemu titik yang bawah atau hasil cerminannya gitu ya. Begitu juga dengan kalau misalkan dengan garis yang nomor 4 ini, maka titik yang sebelah kanan, sebelah kiri atas akan ketemu dengan sebelah kanan bawah gitu ya. Kalau dilipatkan. Jadi ada 4, kemudian yang D. Yang D ini ada 2 saja ya. Karena di sini lebih panjang ya. Untuk yang garis ini lebih panjang. Kemudian dari yang ini adalah yang lebar. Kalau misalkan sisinya ini panjang, ini panjangnya sama, maka dia mempunyai 4 simetri lipat. Karena yang horizontal itu lebih panjang daripada yang vertikal,
maka dia hanya mempunyai 2 simetri lipat. Berarti yang D ini hanya mempunyai 2. Kemudian yang E itu mirip dengan yang nomor B ya. Untuk yang E itu berarti dia mempunyai 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 simetri lipat juga ya. Kalau dilipatkan mesti hasilnya sama seperti itu. Kemudian yang C itu ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau di sini kan sudah 1 ini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kalau dilipatkan nanti akan ketemu, bangun-bangunnya akan pas ya, masing-masing akan ketemu. Kemudian yang F ini hanya ada 1 saja ya. Jadi hanya 1 simetri lipat. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Yang A, segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di C 2,2, K 7,4, L 9,2 dan M 3,1 terhadap sumbu Y. Yang A ini pencerminannya atau garis refleksinya adalah sumbu Y. Kemudian yang B terhadap titik asal. Kemudian yang C terhadap garis Y sama dengan X. Yang D terhadap Y sama dengan min X. Dan yang E terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri khas sendiri ya. Mempunyai aturannya sendiri. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Rumusannya atau konsep dasarnya untuk pencerminan terhadap masing-masing ini. Nah, kalau yang belum lihat silahkan lihat di video Festus Math Solusi Cepat Matematika untuk materi tentang refleksi. Nah, sekarang kita bahas ya soalnya dari yang 3A dulu. Nomor 3A, segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J sama dengan 2,2, K-nya 7,4, L-nya 9,2, dan M-nya adalah 3,1 terhadap sumbu Y. Kalau kita gambarkan di J 2,2 itu berarti 2-nya itu ada di sini ya. 2,2. Kemudian 2,2. Kemudian berapa nih 7,4? 7,4. Berarti X-nya 7, Y-nya 4. Berarti ini di sini ya. Yang horizontal ini sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y gitu ya. Kemudian yang L 9,2. Wah, ini kurang ya. Kurang panjang ya, kita panjangkan sendiri. Ini 9, ini 7, ini berarti 8, 9 ya. 8, 9. 9,2. X-nya itu 9, Y-nya min 2. 9,2 berarti di sini ya. Berarti titiknya ini ya. Oke, anggap saja di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah M-nya adalah 3,1. 3, X-nya 3, kemudian M-nya adalah min 1. Kemudian Y-nya min 1 ya, berarti titiknya adalah di sini. Nah, kalau kalian sudah tahu koordinat titik, maka disinilah titik-titik tersebut. Kemudian dia akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti garis refleksinya adalah sumbu Y ini. Maka sudah pasti nanti hasilnya kalau di sini 2,2 berarti yang di sini pasti jaraknya 2, berarti yang sini jaraknya 2, yaitu min 2,2. Nah, masalahnya kalau misalkan ini tidak ada gambarnya, langsung bagaimana? Berarti kita pakai rumusan ya. Baik. Sekarang kita cari dulu rumusannya atau apa? Refleksi dari titik-titik ini terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita cek, misalkan ini tidak ada gambarnya ya, kita langsung mencari hasil bayangan dari titik J. Maka karena di sini adalah terhadap sumbu Y, berarti ingat ya kalau ada titik A, misalkan ya, misalkan titik A itu adalah X, Y, titik asalnya. Kemudian kita akan refleksi terhadap sumbu Y, SBY ya, sumbu Y maksudnya ya. Terhadap sumbu Y, maka A aksen bayangannya itu karena terhadap sumbu Y berarti yang berubah adalah X-nya. Kalau X-nya awalnya di kanan menjadi di kiri, berarti yang berubah adalah X-nya. Kalau X-nya awalnya positif, maka menjadi negatif. Ya. Jadi awalnya X menjadi min X. Sedangkan Y-nya tetap tidak berubah. Ya. Y-nya tetap. Ini kan Y-nya 2, berarti Y-nya tetap 2. Ini 2,2, ya kan? 2,2, yang ini adalah min 2,2. Jadi yang tetap adalah yang Y-nya.
Nah, ini adalah konsep atau rumus cara mencari nilai refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita terapkan untuk yang titik C. C itu adalah 2,2. 2,2, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka C aksen itu akan menjadi, nah yang dirubah hanya posisi X saja. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Ini plus 2 ya. Jadinya min 2,2. Yang belakang tetap. Kemudian titik K. Titik K itu adalah 7,4. Gitu ya. Maka K aksen hasil bayangan dari sumbu Y, maka 7-nya ini menjadi min 7,4 ya. Jadi K aksennya adalah min 7,4. Kemudian L-nya yang awalnya adalah 9,2, maka ketika dibayangkan terhadap sumbu Y, maka L aksen itu hasil bayangannya adalah min 9,2. Dan yang terakhir adalah titik M. M ini 3,1. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka M aksen itu titiknya menjadi min 3,1. Jadi yang bagian pertama saja ya yang dirubah, yang awalnya negatif menjadi positif, yang awalnya positif menjadi negatif, begitu ya. Sekarang kita cek ya. C awalnya 2,2 betul ya. Kemudian menjadi C aksen min 2,2 benar ya. Kemudian yang K min 7,4. Min 7 berarti di sini, 0,4 berarti di sini. Betul ya? Jaraknya sama. Nah, jadi seperti ini cara mencari bayangan dari refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian yang L 9,2 menjadi min 9,2 berarti min 9. Ini berarti kurang ya, kurang panjang di sini. Jadi kalau misalkan 7 ini min 9, min 9,2 ya kira-kira di sinilah ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah 3,1. Berarti menjadi min 3,1, min 3,1 berarti di sini. Yang awalnya ini menjadi ini, gitu ya. Karena disuruh menggambar ya di sini ya. Gambar masing-masing berarti kita gambar. Nah, sekarang kita hubungkan masing-masing titik ini dengan garis ya. Kita hubungkan dulu. Nah, kalau kita gambarkan, kita hubungkan dengan garis, maka akan menjadi segi 4 ya. Segi 4 jika LMN dengan titik masing-masing adalah JKLM, itu akan mendapatkan bayangan. Jadi kalau garis refleksinya adalah sumbu Y, maka bayangannya adalah yang sebelah kiri ini. Jadi yang aslinya itu adalah yang segi 4 warna biru menjadi segi 4 warna hijau. Ini dengan bangun yang sama persis ya. Jadi masing-masing jaraknya sama. Nah, jadinya bangunnya adalah seperti itu. Jadi kalau yang pertama ini adalah titik C, kemudian yang 7,4 itu adalah titik K, kemudian yang L itu adalah di sini ya L, kemudian yang M adalah ini JKLM, maka bayangannya adalah ini adalah C aksen. Kemudian yang ini adalah K aksen, yang di sini berarti M aksen ya. L aksen ya, di sini L aksen. L aksen, kemudian yang di sini adalah M aksen, gitu ya. Jadi bangunnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bagian 3B ya. Trapesium dengan titik sudutnya di D, E, F, G terhadap titik asal. Yuk langsung kita bahas aja ya. Pencerminan atau refleksi terhadap titik asal, rumusnya apa? Untuk yang bagian B ya. Yang B itu jika ada titik awalnya adalah X, Y, titik A ini adalah X, Y, maka ketika direfleksikan, refleksi atau dicerminkan terhadap titik asal itu adalah 0,0 ya. Maka A aksen bayangannya itu akan menjadi awalnya adalah X, Y, maka kalau bayangkan dengan titik asal maka akan menjadi min X, min Y. Jadi masing-masing lawannya ya. Positif X menjadi negatif X. Positif Y menjadi negatif Y. Gitu ya. Maka untuk yang bagian B ini, untuk yang titik D, itu awalnya adalah 4,0. Maka ketika direfleksikan terhadap titik asal, maka jadinya adalah D aksen, yaitu menjadi min 4, min 0. Min 0 ya 0 ya. Tidak ada negatif 0 itu. Kemudian yang E itu adalah titik min 2,4. Direfleksikan berarti jadinya E aksen, yaitu jadinya lawannya min 2 itu berarti plus 2 atau 2 saja. Lawannya plus 4 berarti min 4. Nah, sekarang yang E sudah, yang F ya. Yang F adalah min 2, min 1 berarti
F aksen sama dengan, yuk pasti udah pinter ya, 2,1. Kemudian yang terakhir adalah yang G. G itu adalah titiknya 4, min 3. Maka refleksinya atau bayangannya menjadi G aksen di titik 4 menjadi min 4, min 3 menjadi 3. Nah, ini adalah masing-masing titik dari bayangan D, E, F, G. Nah, untuk gambarnya silahkan ya digambar sendiri ya. Jadi kita hanya memberikan bantuan untuk yang titik-titiknya. Pastinya untuk gambar di koordinat kartesius sudah bisa ya, seperti contoh yang A tadi. Kemudian kita masuk ke yang B saja ya. Yang B yaitu segitiga ABC dengan titik sudutnya ABC, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, ingat ya rumusannya, jika A itu adalah X, Y, maka ketika direfleksikan, saya singkat R saja ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan X ya, Y sama dengan X, maka A aksen itu akan berubah menjadi, ya, Y sama dengan X, berarti dibalik ya, yang tadinya X menjadi Y, yang Y jadi X, jadi X, Y menjadi Y, X. Nah, ini adalah terhadap Y sama dengan X. Diingat ya, di video sebelumnya sudah kita bahas semua ya. Oke, sekarang langsung kita terapkan. Yang awalnya adalah A, titiknya adalah 4, min 2. Kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti jadinya A aksen atau bayangannya itu akan menjadi dibalik ya, jadinya min 2, 4. Kemudian titik B itu adalah 4,2, maka hasil bayangannya yaitu B aksen menjadi 2,4. Dan yang C yang awalnya 6, min 2, hasil bayangannya C aksen yaitu min 2,6. Nah, dari ketiga titik ini kemudian digambar di koordinat kartesius ya masing-masing, kemudian dicocokkan apakah benar atau tidak. Pastilah kalau jawabannya, kalau menulisnya benar, kalau menggambarnya benar, pasti jawabannya juga akan benar ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke nomor 3 ya. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan untuk yang D dan E sekarang. Segitiga OPQ dengan titik sudutnya OPQ masing-masing sudah ada ya. Terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, kita bahas ya. Refleksi terhadap Y sama dengan min X. Refleksi terhadap Y sama dengan min X untuk yang D. Gimana rumusannya? Kalau ada A, itu adalah X, Y. Maka kalau ada refleksi terhadap Y sama dengan min X ya, Y sama dengan min X, maka bayangannya atau A aksen itu akan menjadi, kalau yang tadi kan Y sama dengan X itu dibalik ya, Y, X. Nah, di sini juga sama Y, X, tapi dikasih negatif, jadinya min Y, min X ya, sama-sama dibalik tapi dikasih negatif karena di sini negatif gitu ya. Untuk refleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, titik asalnya di situ adalah O, itu min 2,1. Maka ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka jadinya adalah O aksen itu menjadi dibalik. Yang tadinya 1 menjadi min 1, min 2 menjadi 2 ya. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Seperti itu ya. Kemudian yang B, yang P ya, yang P itu titiknya adalah 0,3. Berarti P aksen itu akan menjadi XY menjadi YX ya. Jadi yang belakang dulu 3, tapi dikasih negatif ya, negatif 3, negatif 0 atau 0 saja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang titik Q. Titik Q itu adalah 2,2. Maka ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka jadinya adalah Q aksen. Nah, ini jadinya min 2, min 2. Sama ya, karena titiknya sama X dan Y-nya. Nah, inilah hasil bayangan dari OPQ. Masing-masing adalah ini. Silahkan digambar sendiri ya. Kemudian langsung kita akan bahas saja ke yang bagian E, yaitu segi 4 WXYZ. Di sini sudah ada. Terhadap garis Y sama dengan 2. Kalau tadi Y sama dengan min X ya, Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan 2. Langsung angka. Maka ada caranya kan, kalau ada titik A itu adalah X, Y.
kemudian direfleksikan, refleksi terhadap Y sama dengan 2 ya. Nah, di sini bukan 2 tapi kita kasih huruf dulu ya, H gitu. Ya, kita kasih huruf H, kan rumusnya di situ ya, H, maka A aksen akan menjadi, karena yang Y itu berubah menjadi H, berarti yang Y ini berubah, sedangkan X-nya tetap X, kemudian koma, Y-nya berubah. Jadinya rumusnya adalah 2H min Y. Ya, sesuai dengan yang kemarin sudah kita pelajari, untuk pencerminan terhadap Y sama dengan H, itu adalah rumusnya ini. Nah, sekarang kita cek untuk yang titik itu W, yaitu 2, min 1. Maka ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2 di situ ya. Refleksinya adalah Y sama dengan 2, refleksi terhadap Y sama dengan 2. Maka jadinya W aksen, yaitu X-nya tetap, berarti yang depan ini tetap ya, 2-nya tetap 2. Kemudian 2H berarti 2 kali 2 itu nilainya adalah 4 dikurangi Y. Y-nya di sini min 1 dikurangi min 1. Maka W aksen itu menjadi 2, negatif-negatif kan jadinya positif ya. Jadinya 4 plus 1 yaitu 5. 2,5. Itu yang W. Yang kedua adalah titik X ya. X. X-nya awalnya adalah 5, min 2. 5, min 2. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, maka jadinya adalah X aksen, yaitu 5-nya tetap, kemudian yang ini 2H. 2 kali 2, ya tetap Y sama dengan 2. 2 kali, hanya kan 2 ya, 2 kali 2, 4, dikurangi dengan min 2. Ini kurung tutup ya, belum ya, tadi. Maka jadinya X aksen itu adalah 5, negatif-negatif jadi positif ya, 4 tambah 2 berarti jadinya 6. Yang ketiga yaitu titik Y, awalnya adalah 5, min 5, maka Y aksen itu akan menjadi yang depan tetap 5, kemudian yang belakang adalah 2 kali 2, 4 dikurangi dengan Y, Y-nya adalah min 5. Maka Y aksen itu menjadi 5, negatif-negatif yang ini jadi positif ya, 4 plus 5 yaitu 9. Dan yang terakhir adalah Z. Z itu adalah 2, min 4. Maka jadi Z aksen itu menjadi 2, 4 kali 2H, berarti 2 kali 2 itu nilainya adalah 4 dikurangi dengan min 4. Maka Z aksen itu menjadi 2, negatif 4 jadinya plus ya. 4 tambah 4 berarti 8. Nah, ini adalah hasil bayangan dari W, X, Y, Z terhadap garis Y sama dengan 2. Nomor 4. Cerminkan segitiga DF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Ya, garis Y sama dengan X itu adalah yang ini ya. Jadi ketika titik X-nya 1, maka Y-nya 1, titik X-nya 2, Y-nya 2, titik X-nya 3, Y-nya 3. Ini adalah namanya garis Y sama dengan X, yang warna hijau ini. Kemudian kita akan tetapkan ya untuk pencerminannya. Sekarang kita lihat dulu titiknya adalah yang E, maka E aksennya di mana? Nah, ini kan terhadap terhadap Y sama dengan X kan. Kalau pencerminan atau refleksi terhadap Y sama dengan X, berarti masih ingat ya, kalau ada A, X, Y, maka ini bukan aksen ya, A dulu ya. Maka A aksen itu akan menjadi Y, X ya, dibalik ya. Jadi kalau awalnya titik E itu adalah berapa ini? Ini min 1, ini 1, berarti min 1,1 ya. Yang titik E itu awalnya adalah min 1,1, maka E aksen itu akan menjadi 1, min 1. Berarti X-nya 1, Y-nya min 1. Di sini ya titiknya itu adalah titik E aksen. Di sini adalah E aksen. Kemudian kita cari titik D dulu ya. D-nya adalah di sini min 1,3. Min 1,3. Maka
D aksen itu berarti dibalik, jadinya adalah 3, min 1. 3, min 1 berarti titiknya di sini, gitu ya. Nah, yang terakhir titik F itu adalah min 3, 1. Maka jadinya F aksen itu titiknya adalah 1, min 3. 1, min 3 berarti titiknya di sini. Nah, dari 3 titik ini kita hubungkan dengan garis ya. Nah, ini adalah bayangan dari DEF terhadap sumbu Y sama dengan X. E aksen di situ, kemudian yang di sini adalah D aksen, ya, D aksen, kemudian yang di sini adalah F aksen. Nah, ini gambarnya ya, seperti ini kira-kira. Baik anak-anakku sekalian, ya kita lanjut ke nomor 5 ya. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Nah, di sini garisnya ini cerminnya ya, yang garis horizontal ini cerminnya. Mana yang akan tetap sama? Di sini yang akan tetap sama. Jadi antara huruf dengan bayangannya itu sama. Apakah A ini akan sama? Beda ya. Kalau A ini kalau dicerminkan terhadap garis itu akan menjadi seperti ini kan? Ya. Berarti beda ya. Kalau B kalau dicerminkan tetap B. Berarti yang B ini tetap sama ya. B sama. Kemudian C kalau dicerminkan juga sama. Berarti B, C ya kan. Kemudian D juga sama ya. D sama. E juga sama. E juga iya. F beda ya. Kalau F nanti seperti ini. Nah, ini beda. Maka ini tidak. Kemudian yang G juga tidak. Yang H sama ya. Yang H sama. Kemudian I sama. J tidak, K ya kan. Ini ada H, I, K ya kan. Kemudian L-nya tidak, M-nya tidak, karena M-nya jadinya seperti ini ya kan. Jadi bukan M malah jadi W kan. N-nya kalau kita cerminkan jadinya seperti ini. Ya. Ya, begini ya. Ini jauh sama jauh, dekat-dekat ini ya. Ini N bukan? Bukan ya. O tetap A. Kalau O pasti iya ya. Kalau O pasti iya. P bukan, Q bukan, R bukan ya. S-nya juga bukan. T, nah T juga iya. T bukan ya. T-nya nanti jadinya seperti ini, bukan huruf T ini ya. U jadi bukan, V bukan, W bukan ya. X, nah yang X ini iya. Yang X iya. Y juga iya. Y bukan ya. Bukan ya, Y bukan. Berarti jawabannya adalah yang dicentang ini ya, yaitu B, C, D, E, H, I, K, O, kemudian X ya. Ya, kalau ada lagi yang lain atau ini kurang pas silahkan diberikan di kolom komentar ya. Lanjut ke nomor 6 ya. Segi 4 KLMN dengan titik sudutnya di D, di K, min 2,4, L 3,7, M 4,8 dan N min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K double aksen, L double aksen, M double aksen, N double aksen. Jadi ini direfleksikan sampai 2 kali ya. Yang pertama terhadap sumbu X. Gitu ya. Kemudian yang kedua terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita cek dulu untuk yang refleksi terhadap sumbu X yang awalnya adalah X, Y, maka terhadap sumbu X hasil refleksi terhadap SBX ya. Sumbu X itu berarti A aksen. Jadinya adalah kalau terhadap sumbu X berarti yang berubah adalah Y-nya ya. Jadi X-nya tetap, kemudian Y-nya positif menjadi negatif. Gitu ya. Jadi terhadap sumbu X itu yang berubah adalah Y-nya. Negatif, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif gitu. Nah, sekarang kita cek ya K. K itu titiknya awalnya adalah min 2,4. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X maka jadinya adalah K aksen itu menjadi min 2, Y-nya berubah menjadi min, berarti 4-nya menjadi min 4 gitu ya. Kemudian KL, L-nya awalnya adalah 3,7, maka jadi L aksen itu menjadi 3, min 7. Nah,
Selanjutnya M-nya awalnya adalah titiknya 4, min 8. Maka jadinya M aksen itu menjadi 4,8 ya, negatif 8 menjadi positif 8. Dan yang terakhir N itu adalah titiknya min 3, min 5, maka hasil bayangannya menjadi N aksen yaitu min 3,5. Gitu ya. Ini adalah bayangan dari titik terhadap sumbu X ya. Sekarang kemudian direfleksikan. Jadi hasil bayangannya ini kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi kalau ada refleksi X, Y kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan X, masih ingat ya? Maka akan berubah menjadi X, Y menjadi Y, X gitu. Berarti untuk yang ini maka jadinya adalah K double aksen. Ini kan K aksennya sudah ada ya. K double aksen maka dibalik. Awalnya min 2, min 4 jadinya min 4, min 2. Kemudian yang ini jadinya L double aksen yaitu 3, min 7 menjadi min 7,3. Dan yang M itu M double aksen itu jadinya 8,4. Dan yang terakhir N double aksen itu menjadi 5, min 3. Nah, sudah ketemu ya. Tentukan koordinat titik KA double aksen, L double aksen, M double aksen, dan N double aksennya adalah titik-titiknya adalah ini. Lanjut ke nomor 7 ya. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasil refleksinya berkoordinat di H triple aksen 2,3, I triple aksen 8,4, dan J triple aksen min 6,7. Tentukan koordinat HIJ. Nah, ini berpikirnya terbalik ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah titik asalnya yaitu HIJ. Nah, titik asalnya ini berapa ketika nanti direfleksikan terhadap sampai 3 kali ya. Yang pertama terhadap sumbu X, kemudian yang kedua terhadap sumbu Y, dan yang ketiga terhadap titik asal. Sampai 3 kali itu menghasilkan titiknya ini ya. Maka yang awal itu sebenarnya titiknya berapa? Itu kan pertanyaannya. Baiklah, kita bahas dari satu-satu ya. Berarti kita harus mulainya dari belakang ya, karena yang sudah diketahui adalah yang belakang ini. Ya, berarti yang paling belakang adalah dimulai dari titik asal ya. Jadi kalau ada A itu adalah X, Y, kemudian refleksi terhadap titik asal yaitu 0,0, maka A aksen, ini rumusnya dulu ya, maka akan menjadi X, Y itu akan menjadi min X, min Y. Nah, ini yang harus dihafalkan, yang harus dipahami adalah yang ini ya, di sini ya. Nah, sekarang kita cek di sini yang pertama adalah H triple aksen ya. Berarti sebelum ke H triple aksen berarti adalah H double aksen. Titiknya berapa, koma berapa belum tahu. Direfleksikan terhadap titik asal yaitu 0,0, maka H triple aksennya menjadi berapa di sini? 2,3. Nah, disesuaikan saja dengan rumusnya ini. Awalnya X-nya menjadi min X, min Y. Awalnya berapa menjadi 2,3. Ini kan berarti dilawan ya. Lawannya plus 2 berarti di sini adalah min 2. Lawannya plus 3 berarti min 3. Itu adalah titik H. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari titik yang lain. Titik apa? H berarti titik I ya. I double aksen berapa, koma berapa. Nanti I triple aksennya akan menjadi berapa ini? 8, min 4. Berarti dilawan ya. Lawannya 8 adalah min 8. Lawannya min 4 berarti 4. Begitu. Terus yang terakhir adalah titik C. C double aksennya berapa, koma berapa. Maka akan menjadi J triple aksen. Ya, triple aksennya adalah min 6, min 7. Maka di sini lawannya ya, lawannya min 6 adalah 6, lawannya min 7 berarti 7. Berarti ini kita dapatkan. Kemudian yang kedua terhadap sumbu Y kan, berarti awalnya adalah A, X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, SBY ya, sumbu Y. Maka A aksen itu akan menjadi, kalau terhadap sumbu Y berarti yang berubah adalah X-nya ya. X-nya berubah menjadi negatif. Ya, jadinya min X, Y. Ini untuk yang refleksi terhadap sumbu Y. Maka di sini kalau
awalnya adalah untuk yang ini ya. Jadi awalnya H aksennya belum tahu berapa koma berapa, nanti direfleksikan akan menjadi H double aksen. Ya, yaitu min 2, min 3. Di sini ya, diambil dari sini. Nah, awalnya berapa? Ketika direfleksikan menghasilkan min 2, min 3. Yang berubah apanya? Yang depan ya, lawannya negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Min 2 menjadi 2. Kemudian min 3 tetap min 3, gitu ya. Jadi yang dibalik adalah yang bagian depan ya, dikasih negatif. Kemudian I aksen berapa koma berapa menjadi I double aksennya itu berapa di sini? Min 8,4 ya. Min 8,4. Nah, bagaimana ini? Yang dilawan adalah yang depan ya, berarti 8,4. Lawannya min 8 kan plus 8 atau 8 saja. Kemudian C aksen berapa koma berapa, nanti hasil refleksinya terhadap sumbu Y itu menjadi C double aksen. Ya, C double aksen sudah ketemu tadi ya. 6,7. Berarti yang dirubah, yang dilawan adalah yang depan. Berarti min 6,7. Dan yang terakhir ya, dari awal ya. Dari awal di sini ada A, titiknya adalah X, Y. Direfleksikan terhadap sumbu X, berarti SPX. Maka A aksen itu akan menjadi, yang berubah adalah Y-nya. Kebalikan dari sumbu Y ya. Berarti jadinya X-nya tetap X, kemudian Y-nya berubah jadi min Y. Tuh. Oke, ini adalah rumusannya ya. Kalau awalnya Mbak nggak tahu ya, ini awalnya hanya berapa, nggak tahu koma berapa, direfleksikan terhadap sumbu X itu hasilnya, yaitu sudah ketemu tadi ya. H aksennya sudah ketemu, yaitu berapa ini? 2, min 3. 2, min 3. Nah, sesuai dengan konsepnya di sini, yang tetap adalah yang depan. Yang depan itu tetap, berarti 2-nya tetap. Kemudian yang belakang negatif, positif menjadi negatif, berarti negatif menjadi positif ya. Min 3 berarti jadinya di sini adalah 3. Nah, sudah ketemu titik hanya. Titik I-nya. I-nya berapa, koma berapa, nanti hasil I aksennya itu akan menjadi di sini 8,4 ya. Yang tetap adalah yang depan ya. Yang depan tetap 8. Kemudian di sini min jadi plus. Min plus 4 jadinya min 4. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah C. C-nya berapa, koma berapa, nanti hasil bayangannya terhadap sumbu X itu jadinya J aksen. J aksennya sudah ketemu juga di sini ya. Min 6,7. Berarti yang tetap yang depan min 6. Kemudian yang 7-nya dibalik ya, dilawan. Plus itu menjadi min 7. Nah, sudah ketemu, jawabannya adalah yang ini. Karena yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik H, I, dan C. Jadi hanya adalah titiknya H itu 2,3. Kemudian yang I itu titiknya adalah 8, min 4. Dan yang C titiknya adalah min 6, min 7. Ini adalah jawabannya. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ya, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya tentang translasi ya. Kalau pencerminan sudah, kemudian akan kita lanjutkan lagi materi dan soal-soal tentang translasi. Jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk Fast Math Solusi Cepat Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.